Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Karunia, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan tahun 2021. Saya masuk di Universitas Ahmad Dahlan melalui jalur PMDK Rapot. Tentunya saya tidak langsung begitu masuk dengan perjalanan yang mulus, namun ada beberapa hal atau waktu yang sebelumnya sudah saya lalui sebelum akhirnya saya memutuskan untuk melanjutkan pendidikan saya di Universitas Ahmad Dahlan. Di sini saya akan menceritakan sedikit mengenai perjalanan saya dari mulai lulus SMA hingga saya masuk di Universitas Ahmad Dahlan. Pertama-tama, dulu saya merupakan orang yang sangat ambisius, terutama dalam dunia pendidikan. Saya ingin sekali masuk di perguruan tinggi negeri, sehingga saya berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memasuki PTN. Singkat cerita, setelah lulus SMA, saya mendapatkan kesempatan untuk mendaftar melalui jalur SNMPTN di PTN pilihan saya. Dan waktu itu tidak keterima karena saya tidak mengukur kemampuan diri saya, namun saya hanya mengedepankan ego saya sebagai seorang yang ambisius tadi. Saya ingin sekali memasuki PTN yang bisa dikatakan PTN ternama begitu. Setelah saya tidak keterima mendaftar di jalur SNPTN, kemudian saya mencoba mendaftar melalui jalur SBMPTN, yaitu melalui tes bersama, dan saya tidak lolos juga karena saya tidak memperhitungkan nilai saya untuk memasuki PTN yang mana, namun saya hanya yakin bahwa saya bisa masuk di PTN yang saya pilih. Namun saya salah, ternyata saya tidak lolos lagi, dan akhirnya saya kembali mendaftar melalui jalur mandiri, yaitu jalur yang diselenggarakan oleh masing-masing PTN di kampusnya. Jadi singkat cerita, kurang lebih waktu itu saya mendaftar ada sekitar 5-6 perguruan tinggi negeri yang saya daftar, namun hasilnya tidak ada yang lolos. Setelah itu, saya tetap berambisius dan ingin sekali untuk masuk di PTN. Dan selanjutnya saya memutuskan untuk mengikuti les, yaitu bimbingan belajar di Yogyakarta pada tahun 2019 sampai 2020, kurang lebih 1 tahun saya mengikuti bimbel untuk persiapan kembali mengikuti SBM atau UTBK. Setelah itu saya selesai bimbel, lalu kembali mendaftar untuk mengikuti UTBK atau SBMPTN, dan di situ pilihan pertama saya yaitu hukum, karena dari dulu saya ingin sekali berkuliah di program studi ilmu hukum. Dan sebagai pilihan kedua saya atau alternatif, saya memilih jurusan geografi, karena di SMA saya sangat menyukai mata pelajaran tersebut. Dan alhamdulillah saya keterima masuk di Universitas Negeri Semarang pada tahun 2020. Kemudian saya berkuliah di sana selama kurang lebih 1 semester, dan saya rasa saya belum puas karena saya belum bisa mencapai tujuan saya, yaitu untuk berkuliah di program studi ilmu hukum. Setelah 1 semester tersebut, saya memutuskan untuk pindah kuliah ke kampus UAD atau Universitas Ahmad Dahlan untuk mengejar tujuan saya, yaitu untuk berkuliah di program studi ilmu hukum.
Dan di sini saya tidak memasuki melalui jalur tes, melainkan alhamdulillah saya bisa keterima melalui jalur rapot. Jadi dari cerita singkat yang saya ceritakan tadi, saya berpikir bahwa apapun yang kita inginkan, apapun yang menjadi cita-cita kita, asal ada usaha untuk mencapai dan kita terus belajar, insya Allah suatu itu dapat tercapai. Namun semakin beranjak dewasa, saya mulai berpikir untuk lebih berpikir realistis, tidak lagi dengan keambisiusan saya yang seperti lalu-lalu. Saya hanya ingin kuliah dan meraih apa yang saya cita-citakan. Karena tempat atau suatu nilai itu tidak menjamin kita untuk menjadi orang yang berhasil, orang yang sukses. Namun keberhasilan atau kesuksesan itu akan dicapai oleh orang-orang yang mau berusaha. Karena menurut saya dimanapun kita berada, semua itu tetap tergantung dan kembali pada diri kita masing-masing. Mau kita kuliah di PTN ataupun PTS, itu tetap sama dan tergantung di diri kita mau berusaha dan terus belajar. Atau kita bisa katakan seperti halnya berlian, dimanapun ia berada, di tempat lumpur atau di tanah, ia akan tetap menjadi berlian dan dicari banyak orang. Terima kasih, itu cerita singkat yang dapat saya ceritakan dari perjalanan kisah saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.